Berikutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, masih sama. Kita akan dengarkan bacaan Al-Quran yang dihafal oleh santri tahfiz Quran kami. Nah, kemudian kita akan mintakan, nah ini yang istimewa, yang barangkali ada sedikit perbedaan dari Pak Acu maupun Ibu Sri Mulyani. Ibu Ami adalah istri dari Bapak Acu. Ya, Ibu Ami dulunya dari lahir malah ya, dari lahir sampai dewasa agamanya Islam, kemudian menikah mendapatkan Bapak Acu, pindah menjadi Kristen. Poin pentingnya adalah begini, kalau Pak Acu sudah dari lahir Kristen, ya kan, sudah mungkin dari asing tentang masalah Al-Quran sampai kemudian karena rumahnya sekarang depan masjid jadi sering, ya kan, jadi terbiasa. Namun kan itu butuh proses waktu gitu ya. Tapi kalau Ibu Ami ini kan sudah dari lahir, ya kan, diajanin, dikomatin, ya kan, kemudian diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran sudah biasa. Bahkan di sesi sebelumnya ketika kita dialog, beliau menyatakan bahwa baca Yasin itu sampai beliau itu hafal dulu gitu ya, karena udah biasa gitu ya. Nah, yang sama dengan kita, yang seperti kita halnya orang Islam ya. Nah, kita akan dengarkan bagaimana komentar Ibu Ami yang mantan Muslim, ya kan. Namun sekarang Ibu Ami Kristen ya. Jadi Ibu Ami ini bukan Islam. Ibu Ami sekarang menjadi istrinya Pak Acu dan beragama Kristen, ya. Nah, karena Ibu Ami sekarang sudah Kristen, ya, namun dulunya Islam, kita akan dengarkan bagaimana kesannya Ibu Ami ketika mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang tentunya itu tidak asing lagi buat Bu Ami karena dulu sering dia dengarkan gitu ya, bersama-sama keluarganya dan lain sebagainya. Namun sekali lagi kita di sini tidak akan membahas masa lalu sekali lagi ya, karena jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Kita hanya fokus kepada bagaimana pribadi kita yang duduk di sini, kemudian bercerita tentang kesan yang dirasakan ya. Sehingga inilah yang akan kita gunakan sebagai penyemangat kita masing-masing, khususnya di Rumah Tahfiz Quran Plus, agar dakwah di Rumah Tahfiz Quran Plus yang mengusung misi ya, menghafal Quran, kemudian untuk dibacakan bukan cuma kepada orang Islam namun juga kepada orang-orang yang non-Islam, supaya banyak orang yang mendapatkan hidayah, ini bisa tercapai ya. Baik, kepada Ananda Wahyu silakan. Sekarang mau baca surat Al-Muluk ya, surat yang ke-67 dalam Al-Quran. Silakan Ananda Wahyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu
فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكل ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih pada Ananda Wahyu, surat Al-Muluk 1-10. Nah, Ibu Ami, silakan Ibu Ami menyampaikan kesan yang didapat setelah mendengarkan kembali ya, ayat Al-Quran yang dulu pernah Mbak Ami imani, Mbak Ami baca juga gitu ya. Namun sekarang Mbak Ami bukan sebagai penganut Islam, tapi sebagai penganut agama Kristen. Bagaimana kesannya Mbak Ami? Pasti ada sesuatu yang berbeda, yang lain daripada yang Kristen dari lahir seperti yang dua tadi. Silakan Mbak Ami. Iya, selamat sore adik kita. Ya, saya pas dia pertama kali dia ngebaca, dia menghafalin, khususnya bagi saya pribadi, mengingatkan apa yang adik kita baca, dulu saya juga pernah baca. Cuman kelebihannya dia itu anak segini-gini jarang yang begitu hafal. Saya sendiri juga nggak begitu hafal, kan semuanya juga nggak begitu hafal, jarang. Cuman saya bangga sama adik itu. Siapa namanya? Wahyu. Ya, adik Wahyu. Kalau ya akan kedepannya lebih bagus. Ini udah bagus pribadi dari saya sendiri udah bagus, tapi ya akan dapat lebih bagus lagi. Terharu dengan saya sendiri mengingatkan apa yang kamu baca di hati saya. Semuanya separuh ada yang hafal, separuh juga ada yang lupa. Itu saya pribadi. Memang keluarga saya juga semua Muslim dari kecil. Tadi kata Bapak Ismail itu benar, nggak salah, nggak bohong. Setelah saya dewasa, saya menikah, suami saya keluarga Kristen. Contohnya kayak Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri tadi itu ceritanya udah sama, nggak jauh lebih beda, semua sama gitu. Terutama tadi adik kita itu hati kita merasa tadi kita juga bisa hafal sedikit hafal. Akan kesininya pertama, kedua, ketiga itu lebih yang saya ingat saya hafal ini karena dulu saya waktu umur kamu, saya juga suka baca itu. Bahkan juga saya sama kayak kamu. Kalau tadi yang masih Bu Ami ingat misalnya yang seperti apa coba? Nostalgia. Apa ya tadi ya yang pertama kali kamu baca? Tabarakalladzi biyadihi. Tabarakalladzi biyadihi mulku ya alam ya'ti kunadzir. Ya setelah itu ya saya sejarang baca sih. Ya. Apalagi sekarang. Ini kan ya, dulu cuma, udah ditinggalin lama. Ya kira-kira setelah menikah sama suami saya ini kira-kira hampir 40 lebih tahun tuh ya saya jarang baca. Tapi sekarang setelah pribadi saya sendiri, ibu saya udah nggak ada saudara satu itu adik saya kamu kan bukan keluarga. Oke, keluarga kamu, suami kamu kan Kristen, tapi kan kamu harus mengingatkan itu adik saya bagus juga, kirim doa. Nah sekarang saya tanya sama Bapak Yusuf Ismail, kalau ngirim doa kan harus membaca pembukaan Al-Fatihah, terus Yasin. Ya, itu kalau khususnya saya sendiri bilang, ya kalau itu memang menurut saya kalau udah saya mengirim doa untuk ibu saya, untuk yang udah almarhum gitu ya. Tapi bener juga sih,
pribadi saya sendiri setelah saya kirim gitu, baca apa yang saya ingat, apa yang saya hafalin. Iya. Itu. Ya baik, ini kan sesuatu yang luar biasa para pemirsa sekalian ya. Jadi barangkali bukan karena Bu Ami, faktor Bu Ami itu pintar, bukan. Kalau menurut saya siapapun yang seperti Bu Ami gitu ya, akan mengalami hal yang sama. Artinya walaupun sekarang Kristen tapi dulunya Islam ya, itu ayat-ayat itu tetap tidak akan begitu saja hilang ya. Iya betul, betul, ya. betul. Masih Nggak tetap akan nempel dilupakan. ya. Coba misalnya Mbak Ami, karena tadi ya misalnya surat Yasin ya yang masih sering dibaca sama kita kalau ada orang meninggal ya, Ya. untuk kirim doa. Mungkin penggalan-penggalannya masih Bu Ami hafal misalnya, coba contoh misalnya dibacakan. Yang masih dihafal misalnya. Ya dari mulai ya memang hafal, terus ntar tengah-tengah. Ya, nggak apa-apa yang apa yang Ya. Bu Ami hafal aja deh cuma. Ya dari pertama kali ya begitu yang udah saya hafalin mah ya baca surah Yasin ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litungdira qauman ma ungdira aba'um faghafilun. Selanjutnya Nah, hebat masih dihafal padahal udah 5 tahun. 45 tahun ya kan, Masya Allah ya. Itu juga saya semenjak itu saya nggak pernah ngebuka itu, nggak Nggak pernah punya bukan Al-Quran karena karena- ada dukungan Iya, dari dukungan dari saya itu. Kamu kan seenggaknya kan kamu bekas muslim, itu harus penting untuk orang tua kamu atau yang udah almarhum, khususnya bagi orang yang muslim gitu. Kalau Al-Fatihah masih apa nggak Bu Ami? Ya hafal-hafal lupa sedikit. Coba misalnya contohnya dibaca lagi. Misalnya Al-Fatihah yang umum ya, yang kita sering baca. Al-Fatihah ya. Ha. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Masya Itu Allah. lebihnya itu. Ya, itu udah benar itu, nggak ada yang salah itu. Bacanya masih hafal semua. Ya baik, memang ya semuanya hak pribadi masing-masing untuk memilih agama mana yang diyakini gitu ya. Tapi memang satu poin catatan, terima kasih, ini kesan yang sangat mendalam buat Rumah Tahfiz Quran Plus ya, dari Ibu Ami, walaupun 45 tahun sudah meninggalkan Islam tapi masih tetap ya ada yang ingat ya, yang masih dihafal, yang masih diingat ya. Mungkin ada lagi Mbak Ami mau disampaikan Mbak Ya Ami? karena dulu memang waktu kecil saya menjalankan. Tapi yang ngasih semangat, yang apa itu artinya ini, itu artinya apa. Kan saya nggak ada yang mendukung. Jadi saya itu tumbuh dengan sendirinya. Ya, ya baik. Itu. Nah Baik. itu keduanya terus kan semakin dewasa, semakin gede. Terus saya menikah sama Pak Acu. Pak Aju. Jadi itu udah saya nggak pernah tuh tuh saya baca apa tuh artinya apa. Sekian puluh tahun nggak pernah tuh saya baca ini itu enggak. Itu semenjak yang bikin birahi saya semangat pas ibu saya itu Meninggal. almarhum. Tahun berapa Bu Ami meninggal? Siapa? Ibu. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya, baik. Jadi terima kasih Bu Ami. Satu lagi Bu Ami, mungkin pertanyaan. Kalau misalnya Bu Ami sudah sekian lama mendampingi Pak Acu menjadi seorang Kristen ya, barangkali ini pertanyaan pribadi sifatnya, tapi mudah-mudahan Bu Ami berkenan menjawab. Dan sudah pasti sering juga 45 tahun itu ya, karena Pak Acu ini saya tahu sendiri, om saya ini Kristennya juga kuat, dia sangat meyakini, kuat keyakinan tentang kekristenan dan pasti akan juga mendidik istrinya dengan baik. Nah, mungkin kalau ayat Alkitab kebalikannya nih, yang barangkali Bu Ami hafal misalnya apa? Ya. Ada nggak misalnya? Kembali lagi ya. Kalau masalah saya jujur nih. Kalau masalah tadi agamanya ya, kita Muslim itu gampang. Maksudnya enggak semuanya. Tapi kalau di Alkitab ini bukan saya ngejelekin, maaf kan Iya. Pak, bukan saya ngejelekin agama Kristen ya. Dan ini mohon maaf, ini bukan settingan, sekali lagi kita cuma diskusi apa adanya, mengalir, dan ini sekali lagi tidak mewakili siapapun, tapi pribadi kita Ya, pribadi masing-masing. saya sendiri itu Ya. susah. Apanya yang susah? Susah di sering kita baca yang ayat di apa, di Alkitab atau di apa gitu ya. Susah dimengerti, susah dihafalin. Contohnya seperti
yang dibacakan Nah, tadi. itu. Ya, ya. Kenapa saya udah sekian tahun, bahkan umur saya udah 50 lebih. Kenapa di hati saya, batin saya kok masih ingat, biarpun nggak sepenuhnya. Tapi kalau di Alkitab ini jujur saya sering baca tapi Satu pun gampang. yang hafal nggak ada. Enggak. Tapi baca sering Baca ya. sering, tapi maksud saya gini loh, pingin di luar kepala yang kayak Nempel gitu ya. nah, Seperti gitu loh. Jadi kalau bacaan kita Quran dulu gitu. sewaktu-waktu ada kita kesaksian atau pengabaran jadi di luar kepala gitu. Karena sudah bisa menyampaikan ya, udah hafal gitu ya. Nah, kan gitu. Ya. Satu lagi Bu Ami, kan kalau sholawat Nabi ada nggak yang masih dihafal sholawatan? Kalau orang kampung kan biasanya Islam di kampung zaman dulu tuh suka sholawatan gitu ya. Ada nggak yang masih dihafal sholawatan? Yang kalau sore gitu. Ada nggak yang sholawat yang masih dihafal itu? Sholatullah salamullah, ya, coba gitu. misalnya. Sholatullah salamullah gitu. Ala Toha. Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, ini membuktikan memang Bu Ami pernah jadi Islam dulunya. Jadi buat pemirsa yang meragukan, apa benar dulunya pernah jadi? Ya ini contoh buktinya, kan? Emang sekarang Kristen beneran? Nah ya itu suaminya. Jadi sekali lagi ini bukan settingan, memang kita bercerita semua adalah testimoni dari pengalaman kita masing-masing yang ada di sini, ya. Baik, mungkin sebagai penutup dari ini Bu Ami, apa yang mau disampaikan buat Rumah Tahfiz Quran Plus ini yang Ya, kedepannya? sekali lagi ya sebagai penutup, mati Quran ini memang ya pribadi bagus. Kalau bisa semuanya harus dipertahankan. Contohnya yang tadi baca itu akan kedepannya terus lebih bagus lagi. Ya, baik. Terima Itu kasih Bu aja, Ami. ya. Ya, motivasi buat santri-santri Tahfiz ya di Rumah Tahfiz Al-Quran Plus Al-Hadid supaya lebih semangat. Ada satu ayat dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang barangkali bisa saya kutip dan menjadi pelajaran buat pemirsa sekalian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah yang sudah diberikan kepada manusia menurut fitrah yang diciptakannya tersebut. Dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi artinya apa? Yang dialami oleh Ibu Ami menurut saya ya sesuatu hal yang wajar ya, bahwa ketika dulu pernah jadi Islam kemudian murtad pindah agama gitu ya, dari Islam ke Kristen mengikuti suami, itu pilihan kan. Udah sampai sekarang saya juga kagum dengan kebersamaan mereka berdua gitu ya, seperti Romeo and Juliet barangkali gitu ya. Jadi wajar kalau sampai sekarang walaupun sudah 45 tahun hidup dalam kekristenan tapi masih hafal. Karena Allah sendiri bilang la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Fitrah itu artinya menurut agama Islam. Ya kan? Maka walaupun dia sudah tidak Islam, pasti masih ada yang nyantol gitu ya. Yang masih diingat. Jadi Al-Qur'an sendiri yang jawab yang disampaikan oleh Bu Ami tadi. Maka masih baca Fatihah masih bisa, ya surat Al-Muluk yang dibaca juga masih ingat lagi, Yasin masih bisa, sholawatan juga masih bisa. Itu tidak akan hilang kenangan itu. Masih akan terus melekat ya. Nah, sebaliknya mungkin nanti yang menjawab Pak Pendeta atau Romo atau siapapun di Kristen yang lebih paham, ya kan, kenapa di Kristen dalam Bible tadi ya, kok tidak ada yang menghafal Bible seperti misalnya menghafal Al-Quran. Tapi kita tidak bahas itu. Ini cuma pertanyaan saja, dan yang akan menjawab bukan saya, tapi yang punya keahlian di bidang itu. Gitu ya. Karena tadi Bu Ami sendiri mengatakan bahwa sudah 45 tahun jadi Kristen, tapi itu tadi ya merasa kesulitan menghafal Bible, ayat Injil, karena tidak satu pun ayat yang dihafal tadi. Karena beliau sebetulnya kepengen supaya nanti ketika menginjil bisa menyampaikan ayat-ayat itu kepada orang lain gitu ya. Namun sampai sekarang belum ada yang dihafalnya gitu ya.